Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Ya ma'asyiral muslimin terus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Juga nikmat berupa kemudahan takdir di masjid ini dalam rangka sholat subuh secara berjamaah. Dan saya perhatikan semuanya kayaknya tidak pada ngantuk. Atau kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di subuh-subuh itu kan godaannya adalah ngantuk luar biasa. Apalagi sawahnya jadi kebanyakan, sehingga nanti biasanya pas subuh terus zikir lama-lama tertidur. Nah, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan jamaahnya di Al-Qudus masih banyak. Saya perhatikan dari depan sampai belakang itu sekitar berapa? Sekitar 5.000 orang. Sisanya malaikat. Nah, alhamdulillah tetap optimis bahwa kita semoga termasuk di antara orang-orang yang menang di bulan Ramadan ini, sesuai dengan tema yang insya Allah akan segera disampaikan oleh Ustaz Saduddin besok pagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya akan sedikit membahas tentang Muslim dan kecerdasan spiritual. Kalau dalam pandangan Islam, orang yang cerdas itu yang seperti apa? Kalau dalam Islam itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan menyiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian itu. Ini orang yang dikatakan dalam Islam sebagai orang yang cerdas. Kalau kita maknai dari ungkapan ini sebenarnya adalah orang yang cerdas itu bukan hanya berpikir pada saat ini, tetapi dia juga akan berpikir pada masa yang akan datang. Demikian juga saya contohkan, ketika seseorang dikatakan cerdas ketika meletakkan gelas. Orang yang dikatakan cerdas itu adalah misalnya diperintahkan tolong letakkan gelas ini di meja. Misalnya kita memerintahkan pada letakkan gelas ini di meja. Maka orang itu ada yang meletakkan di meja persis, tapi dipikir. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bukan hanya sekedar meletakkan, tetapi dia meletakkan gelas, tetapi juga berpikir bagaimana gelas ini bisa aman dan ketika tersebut tidak jatuh, maka diletakkan di tengah. Nah, orang yang cerdas itu akan berpikir demikian, bukan sekedar berpikir ya saya letakkan di meja walaupun di samping, sehingga kalau kesenggol langsung saya ke bawah. Tetapi orang yang cerdas akan berpikir, dia akan meletakkan gelas dan juga berpikir bagaimana gelas ini aman, tidak senggol oleh yang lainnya, sehingga kalau jatuh atau di atas meja. Ini orang yang cerdas. Maka dalam pandangan Islam itu orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir jauh ke depan, bukan sekedar pada saat ini atau di dunia saja. Demikian juga dalam pandangan Islam, orang yang dalam keberagamaannya tadi dikatakan dengan orang yang memiliki spiritual yang baik. Nah, orang yang cerdas secara spiritual itu seperti apa? Paling tidak, orang yang cerdas secara spiritual itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, mereka ini terkait dengan hablum minallahnya. Mereka punya ciri-ciri beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan beramal karena makhluk atau manusia. Kalau seandainya seorang beramal karena makhluk atau manusia, maka ada kalanya dia akan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena orang yang dijadikan sebagai objek untuk dijadikan riya itu kan ada kalanya tidak melihat diri. Maka orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang dalam hablum minallah. Hablum minallah, hubungan dengan Allah itu dia melakukan dengan ikhlas karena Allah. Kalau simbolnya ikhlas itu apa? Yang melakukan ibadah karena Allah. Cuma yang bisa dipahami seperti apa? Simpelnya gini, orang yang dikatakan ikhlas itu adalah orang yang tidak peduli dengan celaan maupun pujian orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kok kemudian ada orang yang mencela kita, menghina kita, mencibir kita, kok kita terlalu jurus omongan orang itu, atau kita terlalu perhatian dengan omongan itu, maka sesungguhnya ini menunjukkan ketidakikhlasan kita. Demikian juga sebaliknya, orang yang melakukan amal, kok kemudian ada orang yang kemudian memujinya, kemudian kita perhatian dengan pujian itu sampai kemudian besar kepala, sehingga kita nanti pulang pakai helmnya tidak cukup karena besar kepala. Maka yang semacam ini adalah orang yang tidak
Maka kunci kata kuncinya adalah orang yang ikhlas adalah orang yang ketika beramal dia tidak peduli dengan omongan orang, celaan orang, dan juga pujian orang lain. Jadi istilahnya enggak gagas. Maka belajar dari salah satu kisahnya, Luqman Al-Hakim suatu saat sedang membawa keledainya bersama anaknya. Dan saat itu Luqman Al-Hakim naik juga keledainya dan anaknya di belakangnya. Ketika melewati sebuah pasar, ada yang komentar, "Wih, itu loh, masa bapaknya naik keledai, anaknya di belakang, berjalan di belakang." Setelah itu Luqman Al-Hakim mundur dan kemudian gantian anaknya yang di atas keledai, dan Luqman Al-Hakim pun yang berjalan. Tiba-tiba ada komentar, gitu, anaknya kurang ajar. Ya, dia naik di atas keledai, bapaknya suruh berjalan. Dia pun akhirnya menurunkan anaknya. Lalu kemudian setelah itu, kalau begitu, saya akan naik bersama-sama. Luqman Al-Hakim naik bersama anaknya, berdua di atas keledai itu. Lalu ada komentar, orang tua yang enggak kasihan sama Tuhan, masa keledai dinaiki berdua, kan kasihan. Lalu kemudian berjalanlah dia bersama anaknya, dan kemudian Luqman Al-Hakim berhenti dan kemudian menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya di dunia ini pasti kita tidak pernah lepas dari komentar-komentar orang lain. Maka bagaimana cara kita menghadapi komentar-komentar orang-orang seperti itu?" Maka kata kuncinya di antara nasihat dari Luqman Al-Hakim itu adalah, ketika kau melihat ada orang yang menaruh banyak komentar terhadap kita, maka yang jadi pertimbangan dalam hidup kita itu adalah pertimbangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya merasa cerdas. Karena ketika kita gagas urusan komentar orang lain, membuat diri kita tidak tenang. Maka salah satu cara agar kita itu tenang dalam hidup kita adalah tidak terlalu gagas omongannya wong liya. Ya, tidak terlalu gagas omongannya wong liya. Ini salah satu resep agar hati kita tenang. Seringkali orang banyak pikiran, orang berpikiran dalam hidupnya itu. Kenapa? Karena sering gagas omongan orang lain, pembicaraan orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu mesti punya potensi komentar-komentar, baik itu komentar positif atau juga komentar negatif. Yang kedua, karakter yang kedua, yakni seorang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang fleksibel dalam kehidupannya dan juga dalam keberagamaan. Dalam Islam itu ada istilahnya rukhsah, keringanan. Kalau dia pergi berangkat zuhur, nanti nabrak waktu asar bisa dijamak. Berangkat maghrib nabrak isya, nanti bisa dijamak. Atau dia berangkat dari sebelum zuhur sampai di lokasi asar, maka bisa dijamak dan sebagainya. Ini ada rukhsah. Ketika ada pas saat puasa Ramadan, ada orang yang sedang hamil atau menyusui, ada rukhsah keringanan. Ada orang yang sakit pada saat puasa, kemudian ada keringanan. Ini rukhsah. Demikian juga dalam hal sikap, kita belajar dari Rasulullah SAW ketika melihat dia, ada seorang yang tiba-tiba pipis di pojokan masjid. Saat itu Rasul bersama para sahabat sedang duduk-duduk ala yang di masjid. Tiba-tiba datanglah seorang badui yang kemudian dia datang masuk ke masjid, pipis di pojokan masjid. Bagaimana sikap kita kalau seandainya mendapati tiba-tiba di sini ada yang pipis di pojokan? Gimana seperti itu? Mungkin ada yang rotot strike, penghinaan, mantap itu ya. Ini kan tergantung mental. Maka ketika itu sahabat, selevel sahabat itu juga sempat marah dan akan memukuli orang itu atau orang badui itu. Tapi Rasul mengatakan jangan biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Bisa kita bayangkan ya, kalau seandainya kita atau seseorang yang sedang buang hajat, sembunyi-sembunyi karena berita tiba-tiba kamar balik dekat. Iya, kira-kira akhirnya kemana-mana gitu. Iya kan? Maka Rasul ini mampu menyikapi seperti itu. Begitu pipis dibiarkan sampai selesai, hajatnya sampai selesai, lalu kemudian Rasul baru kemudian menasihati orang itu. Karena orang yang melakukan kesalahan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, orang itu melakukan kesalahan pertama, boleh jadi dia tahu ilmunya, tapi dia sedang lupa gitu. Kita mungkin suatu saat tahu ilmunya, tapi kondisinya lupa, itu kan bisa dimaklumi ya. Contoh ketika kita berpuasa, kita tahu makan itu membatalkan puasa, tapi bila lain
pas hari pertama kita mau berangkat kerja atau mau kemana pagi-pagi, kemudian kita buru-buru langsung ambil minum atau makan saat beribu. Kemudian ya Allah, sekarang udah puasa Ramadan yang pertama ya, masya Allah, ya, alhamdulillah rezeki minallah. Nah, ini berarti dia lupa itu dimalu. Beda kalau banyak ngajar ya. Nah, yang kedua, boleh jadi orang yang melakukan kesalahan kenapa? Karena dia dalam keadaan sedang lupa. Nah, dan lupa ini kan juga dimalu. Atau yang lain, kalau tadi orang yang tidak tahu ilmunya, pertama tadi gimana? Orang yang kondisinya sedang lupa dan orang yang tidak tahu ilmunya. Nah, ini paling tidak dua potensi ini. Sehingga kalau kita melihat orang kesalahan tidak terbiasa memvonis orang. Karena seringkali orang itu memvonis orang dengan atau menghukumi seseorang, maka karena tidak paham seperti ini. Wah, ini ahli maksiat, ini melakukan dosa, ini pelaku kayak gitu. Ini vonis. Makanya semacam ini karena boleh jadi dia tidak memahami kondisi si objek dakwahnya atau makhluknya ini, atau orang yang melakukan. Maka dalam Islam itu memang kita dilarang untuk membenci orang yang melakukan dosa. Dan juga tidak, atau Islam melarang seseorang itu membenci orang kafir. Yang dibencinya adalah pelakunya. Ini tidak boleh. Kita diperbolehkan hanya cukup membenci perbuatannya saja. Ya, membenci orang kafir dilarang, tapi kita benci cukup perbuatan kekufurannya atau kekufurannya. Kita tidak boleh membenci orangnya, tetapi yang kita benci adalah perbuatan maksiatnya. Sehingga kita masih bisa bergaul dengan mereka, bisa kumpul dengan mereka, ya kan? Sehingga bisa didakwahi dan sebagainya. Maka ini dalam maknanya. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kecerdasan spiritual seseorang. Pernah suatu saat Umar bin Khattab sebagai khalifah mendapati ada orang yang sedang mencuri. Kalau orang mencuri itu biasanya dipotong tangannya, apalagi saat itu Umar bin Khattab jadi seorang khalifah. Tiba-tiba kemudian Umar ini lalu ditanya, kamu mencuri apa? Saya mencuri karena terpaksa wahai khalifah, dan saya membutuhkan makan saat itu karena saya tidak punya makanan. Kondisi tanaman saya dalam keadaan mati semuanya, paceklik, dan kami tidak punya bahan makan untuk kami makan. Sementara istri dan anak saya butuh makan. Lalu kemudian Rasul Umar berkata, apakah kamu mencuri ini karena kebiasaan atau karena terpaksa? Dia bilang terpaksa ya Khalifah Umar. Lalu Umar justru mengatakan, Umar ini yang salah, karena ternyata masih ada di antara rakyatku yang butuh makanan. Maka Umar tidak memotongkan makanan itu, tetapi justru Umar mengambilkan beberapa kantong makanan dan diberikan kepada pencuri itu. Dan justru Umar yang mengantarkan ke rumah, membawa makanan itu ke rumah orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagaimana seseorang ini ketika mensikapi sebuah permasalahan tidak kaku, tetapi fleksibel. Ini karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, orang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang tidak anti kritik. Bagi jamaah sekalian yang bermain di media sosial, itu ketika kita mengupload sesuatu, entah itu baik, apalagi yang buruk, pasti akan muncul potensi untuk dikritisi atau dikomentari. Maka kalau seandainya kita ini mengupload sesuatu, kemudian kok dikritisi, ya biasa saja. Kalau memang tidak mau dikritisi, jangan mengupload sesuatu atau share sesuatu, itu siap untuk dikomentari dan dikritisi. Kalau kita sibuk komentari kritik seperti itu, ya kita akan disibukkan dengan itu. Maka termasuk juga ketika kita yang biasa tampil di publik, itu biasanya juga akan memunculkan potensi untuk dikritisi atau diinterupsi. Makanya dulu ada kisah ya, ini pernah kejadian ketika diminta untuk sholat untuk tarawih, tiba-tiba kemudian di situ sudah tertulis maksimal 10 menit. Belum sampai 10 menit tiba-tiba di depan mimbar ini langsung ada yang interupsi yang kata waktu sudah habis. Wah, benar. Jadi ternyata ada yang mudah seperti itu ya. Tetapi belajar dari hal ini, kritik itu harus kita terima apa adanya.
sebagaimana Rasulullah SAW ketika dalam merumuskan strategi perang Badar, Rasulullah sempat menempatkan pasukannya di sekitar sumur Badar itu. Tapi kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Wahab bin Munzir. Dia katakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau karena bagian dari strategi? Lalu Rasul mengatakan, ini bukan wahyu, ini bagian dari strategi. Lalu kemudian orang ini mengatakan, Wahab bin Munzir mengatakan, kalau itu bagian dari strategi, bagaimana kalau saya mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kita meletakkan pasukan ini agak ke belakang, sementara sumur ini kita tutup dengan batu dan kita kumpulkan air sebanyak-banyaknya untuk bekal kaum muslimin ketika nanti kehabisan air, sehingga ketika mereka mau masuk dan mereka kehausan, mereka susah untuk mencari air. Rasul pun tidak kemudian mengatakan kamu itu dunia, kamu itu tidak tahu tidak, tapi Rasul mengatakan baik, kita terima kritiknya, kita terima nasihatnya. Lalu kemudian Rasul mengundurkan pasukannya agak sedikit ke belakang dengan menyiapkan air dan kemudian menutup sumur-sumur di Badar. Ini bagian dari strategi. Nah, pada intinya adalah bagaimana kita mensikapi kritik itu dengan hal yang positif. Karena setiap kita pasti akan mendapatkan kritik dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga itu, mereka adalah orang yang peduli kepada orang lain. Ciri orang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang peduli kepada orang lain. Khairun nas wa anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang peduli kepada manusia yang lainnya. Kita belajar dari Rasulullah, ya. Misal Rasulullah, suatu saat Rasulullah ini punya kebiasaan memberikan makanan kepada seorang buta yang ada di pasar, menyuapinya pelan-pelan, lemah lembut. Tapi anehnya orang ini selalu mengatakan, wah Muhammad ini penyihir gila. Pokoknya dia mencela Rasul. Rasulullah nggak mikir, karena yang paling penting adalah memberikan makan kepada orang buta yang butuh makanan ini. Perkara dia mau mencela, dia mau menghina Rasulullah itu bukan urusan, itu urusan dia. Sehingga ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, dan orang ini baru tahu ternyata yang selama ini dicela oleh orang buta ini adalah orang yang justru selama ini memberikan suapan makanan kepada diri. Maka orang yang peduli kepada orang lain juga mikir dia latar belakangnya apa, agamanya apa, pemikirannya seperti apa. Kalau sudah khairun nas wa anfa'uhum lin-nas itu ketika dia butuh dia dibantu. Kalau dilanjutkan saya kira cukup panjang karena saya membatasi diri dan khawatir kelamaan. Demikian diantaranya karakteristik orang-orang yang cerdas secara spiritual. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum